Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi di kelas 8 SMP bab 1 dengan judul materi pola bilangan. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu perlu diketahui kompetensi dasar. KD pengetahuan membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. KD keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami pola bilangan ganjil, genap, persegi, persegi panjang, segitiga, Fibonacci, dan segitiga Pascal. Memahami pola bilangan aritmatika, memahami pola bilangan geometri, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Selanjutnya, pengertian dari bilangan adalah suatu konsep dalam bidang matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Pengertian dari pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Macam-macam pola bilangan. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Contoh pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini adalah gambar pola bilangan ganjil. Jadi gambar pertama, gambarnya ini berjumlah 1, gambar kedua 1, 2, 3, gambar ketiga 5, dan gambar keempat 7. Rumus pada pola bilangan ganjil adalah untuk mencari suku ke n sama dengan 2 kali n dikurang 1. Diberikan contoh, apabila ingin mencari suku pertama sama dengan 2 kali n, ini ya, pertama, dikurang 1, di 2 dikali 1 sama dengan 2, dikurang 1 menghasilkan 1. Suku kedua sama dengan 2 kali 2 dikurang 1, 4, dikurang 1 sama dengan 3. Jadi untuk mencari suku ke-10, dengan mengganti n-nya saja di sini 10, dan seterusnya. Selanjutnya, pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Contoh pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Gambar pola bilangan genap seperti ini. Suku pertama 2, gambarnya ini berjumlah 2, kemudian 4, 6, kemudian 8. Untuk rumus pola bilangan genap, di suku ke n sama dengan 2 kali n. Diberikan contoh untuk suku pertama, 2 kali n di sini 1, sehingga menghasilkan 2. Untuk suku kedua sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Contoh pola bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Gambar pola bilangan persegi seperti ini. Jadi ini berjumlah 1, 4, 9, 16, dan 25. Untuk rumus pola bilangan persegi yaitu untuk suku ke n sama dengan n pangkat 2. Diberikan contoh, jika ingin mencari suku pertama, maka n pangkat 2. Jadi n-nya di sini diganti dengan 1, sehingga 1 pangkat 2 sama dengan 1. Untuk mencari suku kedua, tinggal mengganti n-nya dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan seterusnya, jika ingin mencari suku ke 100, hanya mengganti n saja dengan 100, berarti 100 pangkat 2. Menghasilkan selanjutnya, pola bilangan persegi panjang adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Contoh pola bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ini adalah gambar pola bilangan persegi panjang. Jadi gambar ini berjumlah 2, kemudian 6, 12, dan 20. Untuk rumus pola bilangan persegi panjang, mencari suku ke n-nya sama dengan n kali buka kurung, n ditambah 1 tutup kurung. Jika ingin mencari suku pertama, maka n-nya diganti dengan 1. Jadinya 1 dikali buka kurung, 1 ditambah 1 sama dengan 1 ini tetap. Dalam kurung ini hasilnya 2 ya, jadi 1 tambah 1, 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2.
Untuk suku keduanya, suku kedua, N-nya diganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 tambah 1, 3. Menghasilkan 2 kali 3, 6. Jadi suku kedua adalah 6. Dan seterusnya. Jika ingin mencari suku ke-10, tinggal mengganti N-nya saja. Selanjutnya, pola bilangan segitiga adalah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Contoh pola bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Gambar pola bilangan segitiga seperti ini. Gambar yang pertama berjumlah 1, kedua 3, ketiga 6, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan segitiga, yaitu suku ke N sama dengan 1/2 N kali buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Jadi N-nya tinggal diganti, mau mencari suku ke berapa, diberikan contoh. Jika ingin mencari suku pertama, maka N-nya diganti 1, sehingga 1/2 kali 1, buka kurung, 1 tambah 1 tutup kurung sama dengan 1/2 kali 1, 1/2, dikali 1 tambah 1, 2. Jadi 1/2 kali 2 menghasilkan 1. Untuk suku kedua sama dengan 1/2 kali 2 dikali 2 tambah 1 menghasilkan 1/2 kali 2, 1. Untuk dalam kurung ini adalah 2 tambah 1, 3, sehingga 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi untuk mencari suku ke-10 pada pola bilangan segitiga, hanya bisa digunakan dengan rumus seperti ini. Selanjutnya, pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Contoh pola bilangan Fibonacci adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. 2 ini diperoleh dari hasil 1 tambah 1. 3 ini diperoleh dari hasil 2 tambah 1. 5 ini diperoleh dari hasil 3 tambah 2, dan seterusnya. Rumus pola bilangan Fibonacci yaitu suku ke N sama dengan suku ke N dikurang 1 ditambah suku ke N dikurang 2. Gambar pola bilangan Fibonacci seperti ini. Selanjutnya, bilangan Pascal ditemukan oleh orang Prancis bernama Blaise Pascal, sehingga dinamakan bilangan Pascal. Bilangan Pascal adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Jadi ini adalah gambar pola bilangan Pascal. Jadi gambarnya ini berbentuk seperti segitiga. Di dalam segitiga Pascal, bilangan yang terdapat pada satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada di garis bawahnya. Jadi contoh 1 tambah 1, 2. Kemudian 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. Pola bilangan Pascal adalah suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Contoh pola bilangan Pascal adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan Pascal, jadi suku ke N sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Contoh, untuk mencari suku pertama sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Jadi pangkatnya ini 1 kurang 1, 0, sehingga 2 pangkat 0 sama dengan 1. Perlu diingat, apabila bilangan pokok dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Untuk suku kedua sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1. Pangkatnya 2 kurang 1 menghasilkan 1, sehingga 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ini adalah contoh tugas hari ini. Selanjutnya, pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Contoh pola bilangan aritmatika adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Suku pertama dalam bilangan aritmatika disebut awal atau A atau suku
ke 1. Suku kedua adalah suku kedua dan seterusnya. Ini adalah simbol dari suku kedua. Selisih dalam barisan aritmatika disebut dengan beda, dilambangkan dengan B. Karena bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama, maka B sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1 sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Jadi, untuk B pada contoh di sini adalah 5 kurang 2 menghasilkan 3. Diberikan contoh seperti ini, A atau suku pertamanya adalah 2, bedanya adalah 3, diambil dari 5 kurang 2. Maka untuk mencari suku kelima, A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. A diganti dengan 2, N diganti dengan 5, dan B diganti dengan 3. Selanjutnya, A 2 ditambah dalam kurung 5 dikurang 1 dikali 3. 2 ditambah 4 kali 3 menghasilkan 2 tambah 12, hasil akhirnya adalah 14. Jadi suku kelima adalah 14. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi betul kan? Jadi suku kelima adalah 14. Jadi untuk mencari suku ke-20 sama dengan mengganti N-nya 20. A tetap, B tetap. Jadi A-nya ini 2, B-nya 3. Sehingga didapatkan 59. Selanjutnya, contoh pola bilangan aritmatika. Ini adalah contoh pola bilangan genap. Jika diuraikan seperti ini, dengan A atau suku pertama adalah 2 dan selisih atau B-nya adalah 2. Jadi untuk suku ke-7, dengan mengganti A-nya 2, N7, B 2. Jadi 2 ditambah 7 kurang 1 dikali 2 menghasilkan 2 ditambah 7 kurang 1, 6 dikali 2 menghasilkan 2 ditambah 12 hasilnya 14. Jadi suku selanjutnya ini adalah 14. Jadi suku ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan suku selanjutnya yaitu suku ke-7 adalah 14. Selanjutnya pola bilangan ganjil. Seperti ini. Jika diuraikan, A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 diambil dari 3 kurang 1. Jadi untuk mencari suku ke-7 sama dengan A diganti 1, N7, B 2. Sehingga 1 ditambah 7 kurang 1 dikali 2 menghasilkan 1 tambah 6 kali 2 menghasilkan 1 ditambah 12. Hasil akhir adalah 13. Jadi suku selanjutnya adalah 13. Jadi untuk mencari suku ke-20 pada bilangan ganjil hanya bisa digunakan dengan rumus seperti ini. Selanjutnya rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah jumlah suku Kn sama dengan N per 2 dikali A tambah suku Kn, atau jumlah suku Kn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A ditambah buka kurung N kurang 1 dikali B. Sebagai contoh, tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Maka diambil A sama dengan 2 atau suku pertama, kemudian B atau selisihnya 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi untuk jumlahnya 6 suku pertama adalah dengan menggantikan N di sini jadi 6. Dan A ini menjadi 2 dan B ini menjadi 2 juga ya. Jadi 6 per 2, 3 dalam kurung 2 kali 2, 4 ditambah 6 kurang 1, 5 dikali 2. Menghasilkan 3 kali 4 ditambah 10. Menghasilkan 3 kali 4 tambah 10, 14. Hasil akhirnya adalah 42. Jadi jika dijumlahkan 6 suku pertama, maka hasilnya adalah 42. Selanjutnya, contoh kedua apabila mencari jumlah 20 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya.
Jadi sama, suku pertamanya 2 dan selisihnya 2, sehingga dimasukkan untuk N-nya di sini 20, A 2 dan B 2. Sehingga menghasilkan 20 bagi 2, 10 dikali 2 kali 2, 4, ditambah 20 dikurang 1, 19 dikali 2. Menghasilkan 10 kali 4 ditambah 19 kali 2, 38. Jadi 10 kali 4 ditambah 38 adalah 42, sehingga hasil akhirnya adalah 420. Jadi jumlah 20 suku pertama dari deret ini adalah 420. Selanjutnya, pola bilangan geometrik adalah suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Contoh pola bilangan geometri adalah 2, negatif 6, 18, negatif 54, dan seterusnya. Rumus suku Kn adalah suku Kn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Contoh pola bilangan geometri. 2 kali negatif 6, 18. Jadi untuk penguraiannya seperti ini. Suku pertamanya 2, rasionya diambil dari suku kedua per suku pertama. Jadi suku kedua itu negatif 6 per suku pertama 2, sehingga menghasilkan negatif 3. Jadi untuk mencari suku ketiga dengan menggunakan rumus sama dengan A diganti dengan 2, R diganti dengan negatif 3, N diganti dengan 3, karena 3 ini akan dicari suku ketiganya. Selanjutnya 2 kali negatif 3. Pangkatnya ini dikurangkan 3 kurang 1, 2, sehingga jika diuraikan negatif 3 pangkat 2 ini menjadi negatif 3 dikali negatif 3. Sehingga hasilnya 2 kali 9. Jadi 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Jadi suku ketiga adalah 18. Untuk mencari suku ketujuh dengan menggantikan A-nya sama dengan 2. Jadi A dan R-nya tetap, yang berubah adalah N-nya. Jadi suku keberapa yang ingin dicari? Jadi 2 kali 3 pangkat 6 dikali 2 sama dengan 2 kali negatif 3 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 kali negatif 3, sehingga menghasilkan sama dengan negatif 3 kali negatif 3, 9, negatif 3 kali negatif 3, 9, negatif 3 kali negatif 3, hasilnya 9. Hasilnya 2 kali 9 kali 9, 81 dikali 9. Jadi 2 kali 81 kali 9, 729. Hasil akhirnya adalah 1458. Selanjutnya, rumus jumlah N suku pertama deret geometri. Jadi rumusnya seperti ini. Jumlah suku Kn sama dengan A kali dalam kurung R pangkat N dikurangkan 1 per R kurang 1 bila R lebih besar dari 1. Atau jumlah suku Kn sama dengan A kali dalam kurung 1 dikurang buka kurung R pangkat N per 1 kurang R bila R lebih kecil dari 1. Contoh, bila R lebih dari 1. Tentukan jumlah 4 suku pertama dari deret 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Maka suku pertama atau A-nya adalah 1. Rasionya adalah suku kedua per suku pertama, yaitu 3 per 1 adalah 3. Jadi untuk mencari jumlah 4 suku pertama dengan memasukkan A1, R3, dan 4 ini diambil dari berapa jumlah suku yang ingin dicari. Selanjutnya 1 kali 3 pangkat 4 jika diuraikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikurang 1 per 3 dikurang 1 ini menghasilkan 2. Selanjutnya hasil dari 3 pangkat 4 itu adalah 81 dikurang 1 per 2 menghasilkan 80 per 2 dan hasil akhirnya adalah 40. Jadi jumlah 4 suku pertama dari deretan ini adalah 40. Selanjutnya bila R kurang dari 1, tentukan jumlah 3 suku pertama dari deret
2 ditambah negatif 6 tambah 18 tambah negatif 54 ditambah 81 dan seterusnya. Untuk suku pertamanya adalah 2, rasionya suku kedua per suku pertama yaitu negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Jadi untuk mencari jumlah suku ketiga dengan rumus seperti ini, sama dengan A diganti dengan 2, R diganti dengan negatif 3, dan N diganti dengan 3. Selanjutnya, 2 kali 1 dikurang negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 per 1 tambah 3. Jadi ini hasil dari atas ini ya, 3 pangkat 3. Selanjutnya 2 kali 1 dikurang, jadi 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Karena di sini bernilai negatif, maka di sini juga bernilai negatif. Negatif kali positif, negatif kali negatif positif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi untuk selanjutnya adalah 2 kali 1. Negatif kali negatif positif 27 per 4. Jadi 2 kali 1 ditambah 27 hasilnya 28 per 4. Sehingga menghasilkan 2 kali 7. 28 per 4 kan 7, sehingga didapatkan adalah 14. Jadi jumlah 3 suku pertama dari deret ini adalah 14. Ya, bisa dibuktikan sendiri ya. Digunakan secara manual. Ini adalah tugas harian. Selanjutnya menentukan persamaan dari satu konfigurasi objek. Diberikan pola gambar. Gambar pertama, bolanya berjumlah 1, gambar kedua, bolanya berjumlah 3, gambar ketiga, bolanya berjumlah 5, dan pola keempat, bolanya berjumlah 7. Dengan menggunakan pola susunan bola di atas, tentukan A. Banyak bola pada bola ke N atau suku ke N, dan B. Jumlah bola hingga pola ke N atau Sn. Pertama, untuk mencari pola ke berapa yang ingin dicari, maka rumusnya adalah seperti ini. Pola ke-1 didapatkan dari 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2 dikurang 1, menghasilkan 1. Pola kedua yaitu 2 kali 2 dikurang 1. 4 dikurang 1 menghasilkan 3. Jadi dapat disimpulkan untuk pola ke N yaitu suku ke N sama dengan 2 kali N dikurang 1. Jadi untuk mencari pola ke 10 bisa digunakan rumus ini ya, suku ke N. Selanjutnya seperti ini contohnya. Jadi dengan menggantiannya dengan 10, jadi 2 kali 10, 20 dikurang 1 menghasilkan 19. Untuk mencari suku ke 50, 2 kali 50 dikurang 1, hasilnya 100 dikurang 1, hasil akhir 99. Untuk jumlah bola hingga pola ke N, seperti ini gambarnya. Jadi jika digabungkan semua ini, membentuk suatu persegi. Jadi bola-bola dijumlahkan sehingga didapatkan rumusnya jumlah ke N sama dengan N pangkat 2. Jadi untuk mencari jumlah 4 suku pertama ini, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi jika ingin mencari jumlah suku 10 suku pertama, maka gantiannya dengan 10, jadi 10 pangkat 2 menjadi 10 kali 10 hasilnya 100 dan seterusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Pola bilangan persegi adalah suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga.
Pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Bilangan Pascal adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya memiliki selisih yang sama. Pola bilangan geometri adalah suatu bilangan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Semoga bermanfaat.